Tubuh manusia diciptakan Tuhan dengan begitu sempurnanya. Antara satu sistem organ dengan sistem organ yang lain bekerja secara simultan dan bekerja sama. Namun, ada kalanya salah satu organ atau sistem organ dalam tubuh manusia mengalami kerusakan. Dan salah satu yang paling banyak terjadi di sekitar kita adalah berkenaan dengan ginjal, yang mana ujung-ujungnya harus menggunakan atau membutuhkan cuci darah atau hemodialisis. Tetapi ketika pasien ditawarkan oleh dokter untuk hemodialisis atau cuci darah, banyak pasien yang menolak dengan alasan yang tidak jelas. Saya Dr. Steven Saputro, selamat datang di PORS, Podcast RSUD Indramayu. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang mitos dan fakta berkenaan dengan hemodialisis atau cuci darah. Dan kami sudah hadirkan Dr. Edo, spesialis penyakit dalam, yang akan membahas tuntas tentang kasus yang terjadi banyak di masyarakat. Selamat siang, Dr. Edo. Selamat siang, Dr. Steven. Kayaknya tambah seger aja nih setelah pulang 6 bulan sekolah. Iya, 6 bulan ke Bandung. Iya, ngambil fellow apa, Dok? Fellow tata laksana penyakit ginjal dan dialisis tahap dasar. Itu dia. Tentang HD ini cocok sekali kita bicarakan. Dan terima kasih juga sudah ketiga kalinya Dr. Edo hadir di tengah-tengah kita membahas tentang segala sesuatu tentang penyakit dalam. Dan kali ini kita membahas tentang ginjal, khususnya tentang hemodialisis. Dok, ya. Pertama-tama, mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak terinformasikan dengan jelas apa itu prosedur hemodialisis, Dok. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Steven dan sobat-sobat podcast RSUD Indramayu. Ya, perkenalkan saya Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam. Saya pendidikan terakhir 6 bulan yang lalu mengikuti fellowship tentang tata laksana penyakit ginjal dan dialisis tahap dasar, di mana di sini saya berkecimpung di ruangan hemodialisa. Waktu itu saya ditempatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 6 bulan. Ya, jadi kan tadi Dr. Steven sudah mukodimah tadi ya, sudah jelas tentang ginjal ya. Jadi sebelum kita membahas cuci darah, kita harus tahu dulu fisiologis dari ginjal itu ya. Oke. Jadi ginjal itu kalau saya boleh analogikan ya ke suatu barang atau benda mati, biar enak nih sobat podcast RSUD Indramayu membayangkan, sama kayak mobil itu ada knalpot. Nah, kan kalau mobil ada knalpot tuh kan ngebuang sisa-sisa itunya kan, metabolisme mesinnya tuh kan. Ya betul. Berarti sama di tubuh manusia juga kan, sama kayak mesin juga, kayak mobil juga ada metabolismenya juga. Nah, nanti kan ya sisa-sisa pembuangan dari metabolismenya itu kan dibuangnya dengan dua cara, melalui dengan yang satu melalui ginjal, yang satu lagi melalui, kalau di organ kita ngomongnya kan rektum ya. Nah, kalau rektum itu kan keluarnya kan jadi feses, kalau istilahnya kan BAB ya. Kalau misalnya dibuang melalui ginjal, itu kan keluarnya jadinya urin. Urin itu kalau istilah orang awamnya kan kencing ya. Nah, jadi kan kalau misalnya ginjal tadi seperti Dr. Steven bahas tadi, fisiologisnya itu terganggu, akibatnya metabolisme untuk membuang sisa-sisa metabolisme, termasuk racun-racun yang mungkin terdapat. Ya, misalnya kalau kita makan minum, kita kan nggak tahu, kadang suka ada bakteri atau racun segala macam lah. Ya. Seandainya ginjal itu mengalami gangguan, ya tidak akan terbuang dengan sempurna. Nah, apa yang terjadi kalau ginjalnya mengalami kerusakan, dan ya biasanya nanti awal-awal biasanya
nggak terdeteksi sama sobat-sobat. Tapi biasanya kalau ginjal mengalami kerusakan itu ada 2 penyakit yang mendasarinya dulu, Dr. Stephen. Yang paling sering ya kita kalau menurut epidemiologinya, yang pertama hipertensi, yang kedua ini yang istrinya yang kemarin dulu ya saya bilang diabetes mellitus atau kencing manis. 2 sejoli itu ya? Ya, 2 sejoli itu. Tapi dari survei memang seringnya hipertensi. Nah, ginjal itu kan terdiri dari berjuta-juta sel ya, sel-sel dari, ya kalau saya bilang kan lah mungkin sobat agak pusing ya karena istilah-istilah medis ya. Intinya kan dengan berjuta-juta sel itu kan fungsinya kan untuk menyaring sisa-sisa metabolisme itu nanti dibuang melalui kencing itu. Nah, kalau itu tidak berfungsi tertahan, biasanya kadang-kadang gejalanya yang paling sering itu pipisnya jadi sedikit, Dr. Stephen. Mungkin istilah kita oliguria atau anuria. Nah, kemudian kalau misalnya sisa-sisa racun itu tidak terbuang, kadang-kadang juga akan mengganggu keseimbangan asam basa di tubuh kita. Kan di tubuh kita ada yang asam, ada yang basa. Nah, sering kejadian kalau misalnya ginjalnya rusak, darahnya itu jadi cepat asam. Jadi mungkin sering kita dapatin klinisnya kalau masuk IGD itu sesak nafas pendek, kusmol gitu, cepat dan dalam. Nah, itu biasanya kan namanya asidosis metabolik ya. Atau kalau misalnya dalam pemeriksaan labor sudah jelas ureum kreatininnya mungkin gangguannya udah cukup naik. Biasanya kan ureum itu kan normalnya kan di bawah 50 ya. Nah, bisa angkanya fantastis meningkat jauh jadi 300, 400 ya, Dok ya. 3 kali lipat mungkin ya. Dan kalau kreatininnya mungkin ya fantastisnya bisa di angka 7 atau 10. Kadang-kadang juga bisa yang angka di bawah 5 klinis yang kayak tadi itu kusmol atau pasiennya uremik. Uremik itu artinya racun-racun yang tadi saya sebut tadi itu masuk aliran darah nyampai ke otak, jadi sehingga terjadi gangguan kesadaran. Kadang-kadang pasiennya jadi nggak sadar, ataupun kalau sadar kayak orang kesurupan, kalau orang kampung bilang itu ya. Jadi kemana-mana akibat ginjal yang kurang atau tidak berfungsi secara normal, Dok ya? Iya. Nah, apa korelasinya dengan hemodialisis, Dok? Ketika ginjal itu tidak berfungsi dan bisa digantikan fungsinya dalam tanda kutip dengan hemodialisis tersebut. Baik. Jadi ketika suatu kasus tadi itu terjadi, maka solusinya untuk pertolongan pertama pada pasien ini ya namanya TPG, terapi pengganti ginjal. Jadi kan ginjalnya waktu itu mungkin fungsinya sudah menurun sampai berapa persen, mungkin di bawah 10% atau 15%. Disitulah solusinya bagi ya pasien itu untuk membuang racun-racun yang tertumpuk itu melalui kalau istilah umum orang awam kan bilangnya cuci darah ya. Sebenarnya bukan maksudnya darahnya dicuci pakai rinso, bukan maksudnya. Artinya cuci darah itu darah dari pasien nanti dimasukkan ke suatu mesin mesin HD. Nanti ada sirkulasi istilahnya itu melalui difusi. Jadi yang si racun-racun itu nanti nempel lagi di mesin. Jadi begitu darahnya keluar dari mesin sudah bersih dari segala sisa-sisa metabolisme atau racun-racun tersebut. Dan itu prosesnya berlangsung selama, tergantung kalau pasiennya masih memulai HD yang pertama kali, biasanya proses itu kita jalankan dulu selama 2 jam supaya tubuhnya juga ada penyesuaian. Karena kalau terlalu lama mungkin ada istilahnya disequilibrium syndrome ya. Nah, di situ mekanisme cuci darahnya itu ya. Teknis sekali ya. Mudah-mudahan Sobat RSUD bisa mencerna apa yang kita bicarakan, Dok ya. Karena memang berbicara tentang HD itu memang sangat teknis sekali, karena memang ya suatu prosedur yang
sebetulnya bermanfaat sekali apabila dilakukan oleh pasien, diterima oleh pasien. Tapi banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat dok tentang hemodialisis ini, bahwasanya salah satunya dok yang paling banyak terjadilah pasien yang sudah hemodialisis tidak akan bertahan lama, alias sebentar lagi bisa meninggal dunia. Tanggapan dokter Edo? Ya, memang saya sendiri juga mengalami setiap saya mengelola pasien yang harus divonis harus cuci darah, di mana mengalami gagal ginjal stadium akhir atau stage 5, mungkin 70-75% sebagian itu banyak yang menolak. Ketika ditanya, kadang-kadang kalau pasiennya dari kampung, dari desa, kadang nggak terus terang gitu, cuma bilang enggak. Tapi dengar-dengar saya lihat kalau rumornya itu misalnya ada keluarganya dicuci darah baru 3 atau 4 bulan udah meninggal. Ini kita harus menyikapinya dulu, Dr. Stephen. Iya. Karena kadang-kadang pasien yang melakukan cuci darah itu, kalau saya perhatikan ya, tidak sepenuhnya patuh gitu. Oke. Kadang-kadang pasiennya misalnya kayak penyebab utamanya itu hipertensi atau diabetes mellitus. Kadang-kadang pasiennya mungkin 2 penyakitnya itu, karena dia udah cuci darah, mungkin dia ngerasa udah baikan. Akibatnya kadang-kadang lalai menjaga pantangan, menjaga ini. Nah, kalau misalnya cuci darah itu kan hanya sebagai membantu ya, menggantikan fungsi ginjal yang sudah ada, tidak ada, atau mungkin sedikit berfungsi. Tapi bukan berarti kita merasa sehat terus kita sebebas-bebasnya gitu. Nah, kadang-kadang karena hal seperti itu malah memperburuk keadaan si pasien. Makanya terlihat sama kita pasiennya langsung cepat perburukan dan akhirnya cepat meninggal gitu. Oke. Jadi mungkin sebaiknya masyarakat juga harus kita edukasi ya. Mungkin yang di kampung-kampung di desa itu juga pada nggak paham ya cuci darah itu apa. Belum terinformasikan dengan full kafah gitu ya. Tapi kadang-kadang sudah tidak terinformasi, sudah masuk pula yang sesat-sesat masuk ke otak mereka kan. Jadi paradigma Pomeo. Itu dia yang kadang-kadang ini. Padahal yang tadi yang kita diskusikan dengan tersinggung bahwasanya pasien yang sudah HD tidak akan bertahan lama itu banyak faktornya kan dok? Banyak faktor ya. Salah satu sudah singgung bahwasanya ketidakpatuhan, lalu rutinitas cuci darah yang harus dijadwalkan ini malah mangkir kan? Jadi tidak serta-merta demikian intinya. Saya ingat ada lagi faktornya. Biasanya kalau pasien udah mengalami gagal ginjal tahap akhir itu, resiko mengalami penyakit kardiovaskular juga menurut epidemiologinya bisa meningkat berkali-kali lipat. Mungkin di situ penyebab kenapa umur pasien itu pendek-pendek. Mungkin di tengah jalan sudah muncul komplikasi kardiovaskuler, bisa aja CAF, atau tiba-tiba STEMI pasiennya. Iya, yang malah memperburuk keadaan. Itu. Jadi banyak biasnya juga informasi itu. Ini saya baca dok, cuci darah atau dialisis seringkali dikelilingi oleh mitos dan kesalahpahaman. Beberapa mitos yang umum meliputi anggapan bahwa cuci darah selalu menyakitkan, membatasi aktivitas, atau menyebabkan ketergantungan permanen. Ini yang banyak beredar di masyarakat. Ada statement begini dok, cuci darah hanya untuk pasien dengan gagal ginjal total. Apakah demikian dok? Tidak juga. Tidak juga. Kadang-kadang cuci darah itu dibutuhkan ketika ada keadaan-keadaan emergensi dok. Seperti misalnya pasiennya keracunan akut. Nah, di situ bisa tindakannya dilakukan cuci darah. Walaupun memang cuci darahnya bukan cuci darah yang berkelanjutan. Berarti kan, jadi cuci darah itu sebenarnya kan ada indikasi
kronis, ada indikasi akut. Gitu. Oke. Kalau indikasi akut tadi, selain tadi yang apa keracunan itu, misalnya pasien mengalami oliguri atau anuri, atau pasiennya mengalami hiperkalemia. Hiperkalemia itu nilai labor kalium yang di atas 6, di mana kadang-kadang juga di EKG-nya sudah ada gangguan seperti titol. Nah, di situ memang indikasi segera untuk melakukan cuci darah. Tapi hanya pada sekali itu saja, Dok. Ya. Tidak berkelanjutan. Nah, yang kronis itu, yang tadi yang saya bilang tadi, yang penyebabnya suami istri tadi itu hipertensi dan diabetes mellitus. Karena dua penyakit itu memang secara pelan-pelan tapi pasti bisa menggerogoti fungsi ginjal, dan lama-lama fungsi ginjalnya menurun jauh. Dan mungkin kalau CKD stage 5 mungkin, Dok, ya? Ya. Salah satunya itu ya. Betul. Jadi masalahnya abu-abu, Dok. Terhadap ketika dengar cuci darah itu bayangannya ya CKD stage 5 itu. Gitu kan. Padahal banyak indikasi-indikasi yang akut yang tadi Dokter Edo sampaikan. Ya seperti keracunan dan ketika anuri dan oligori yang mana membutuhkan cuci darah yang tidak berkelanjutan. Tapi ketika disampaikan tadi paradigma tentang cuci darah itu seakan-akan menyeramkan, harus terus-terusan, harus ini dan itu. Itu yang menyebabkan mungkin masyarakat kita menolak ataupun takut untuk melakukan prosedur cuci darah, Dok. Selanjutnya, Dok, ada yang mengatakan bahwasanya cuci darah pasien dengan cuci darah atau HD tidak bisa beraktivitas normal. Apakah begitu, Dok? Kalau saya perhatikan ya ini karena saya habis fellowship di 6 bulan di RSHS, saya melihat dengan mata kepala sendiri pasien-pasien di sana itu, ya saya nggak tahu ya, mungkin petugas di sana telaten, rajin memberikan edukasi, mungkin dokter spesialis konsultan ginjal hipertensi ini juga memberikan edukasi, sehingga saya lihat 90% di sana itu pasiennya patuh-patuh. Alhamdulillah saya lihat umur mereka panjang-panjang, 20 tahun ada kok. Bahkan 20 tahun ada? Iya, 20 tahun. Bapak itu lahir tahun 46, berarti dia 20 tahun belakangan itu masih cuci. Berarti umurnya sekarang udah 70-75. Saya lihat kayak orang normal, karena memang beliau menjaga pantangan, minumnya nggak terlalu banyak, asin-asin dikurangin gitu. Pokoknya menjaga pola hidup yang pola baik. hidupnya ini. Alhamdulillah beliau aman-aman saja. Jadi ya paradigma yang tadi yang bilang kalau orang cuci darah itu cepat meninggal, nah itu masyarakat harus menyikapi, harusnya melihat dulu ke belakang kayak gimana pola hidup yang bersangkutan gitu. Kalau yang bersangkutannya jaga patuh, ya itu saya bilang 20 tahun ada loh. Kalau di sini ya mohon maaf, mungkin saya harapannya dengan podcast ini bisa membuka cakrawala ya pasien yang sudah HD rutin supaya lebih patuh lagi. Ya insya Allah umur juga bisa lebih panjang, karena saya perhatiin di sini kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun udah lewat. Ya karena itu, karena tidak patuhnya itu. Jadi saya teringat pernah kita podcast di sini bersama Dr. Jo menghadirkan BPJS Kesehatan juga, Dok. Dan juga pasien HD. Dan ketika sudah bertahun-tahun, 8 tahun, 9 tahun melakukan prosedur HD, dia pun bisa hidup secara normal tanpa gangguan yang berarti. Mungkin salah satu pasien yang patuh dan juga telaten mungkin, Dok, ya. Dalam menjaga kesehatan, dan memang ada di Indramayu seperti itu juga. Jadi ya ini mematahkan teori bahwasanya pasien HD yang sudah HD tidak bisa beraktivitas normal. Itu menjadi satu mitos yang harus kita jauhi. Selanjutnya, Dok, katanya cuci darah itu menyakitkan. Nah, ini mau saya bahas. Jelaskan, Dok. Betul. Kenapa masyarakat berpikir menyakitkan? Karena masyarakat kan hanya lihat luarannya saja ya. Ya kan kalau memang penghubung antara mesin cuci darah dengan tubuh si pasien itu kan memang
melalui ya itu ya tusuk jarum. Tapi sebenarnya itu pun juga bisa diakali dengan memasang alat cuci darah sementara, biasanya di sini nih di leher. Mungkin pernah dengar kateter double lumen, Dok? Iya, iya. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada yang mahir di sini. Kebetulan sejawat saya juga, Dr. Muhammad Faisal Adam, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, beliau mahir juga. Kadang-kadang kalau saya konsul, kalau memang ini beliau bisa mengerjakan. Nah, kalau sudah alat CDL itu terpasang, tidak akan menyakitkan. Jadi sama aja nanti penghubungnya tuh kayak stop kontak listrik gitu, ditusuk aja, tuk gitu. Kan nggak sakit ya? Dia udah pasang sekali, udah Ya. tinggal pasang lepas Dok ya? Ya, nanti biasanya ini kan temporer ya, artinya sementara. Ini Ya. bukan selamanya. Jadi 3 bulan ini maksimal pemakaian, karena kalau lebih dari 3 bulan ditakutkan ada risiko infeksi. Ya. Nah, biasanya kalau pasien udah 3 bulan jalan, otomatis akan dikonsulkan ke dokter bedah vaskuler untuk membuat alat cuci darahnya ditanam di tangan, biasanya namanya Simino. Iya. Mungkin kalau itu kita konsulnya mungkin ke Bandung berarti ya, mungkin ke RSAS. Oke. Jadi, nah kalau udah ditanam itu juga, saya perhatikan pasiennya juga nggak sakit gitu. Oke. Jadi bisa kita patahkan itu mitos bahwasanya cuci darah menyakitkan. Ya, kalaupun ada yang melalui yang femoral, itu juga biasanya kasus-kasus jarang, Dok. Misalnya Jarang ya Dok ya, femoral. CDL-nya tidak bisa, aksesnya sulit. Iya. Nah, sebenarnya cuci darah itu nggak melulu dengan mesin. Nah, ini yang saya mau buka. Cakrawala, sobat-sobat podcast RSUD Indramayu, mungkin pernah dengar ada istilah cuci darah melalui perut ya. Kalau Ya. kita istilahnya kan CAPD ya, Ya. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah, ini kelebihannya apa? Kalau ini kelebihannya bisa buat pasien yang aktif, artinya yang suka Aktivitas keluar tinggi ya? kota, PNS lah. Jadi dia cuci darahnya sendiri, cuma nanti memang harus diajari oleh tenaga perawat yang terlatih gitu ya, terlatih CAPD. Jadi kan nanti ditanam di perut ya. Oke. Memang udah, kalau berdasarkan keilmuan kita memang bisa cuci darah melalui perut itu. Ya cuma mungkin repotnya kitanya yang mengurus sendiri, kitanya mandiri, Oke. mengerjakan sendiri di rumah. Di rumah itu harus ruangan yang bersih, steril, tidak berdebu. Pokoknya ya bersih lah. Spesifikasi khusus ya Dok ya untuk CAPD itu. Terus ada juga memang CAPD menggunakan alat, ada alatnya namanya APD kan, Automatic Peritoneal Dialysis. Ya nantilah topik berikutnya kalau mau memperdalam gitu. Nah, kalau alat itu memang kelemahannya udah pasti cost-nya mahal. Oke. Ya. Oke. Jadi memang kalau yang cuci darah itu nggak melulu pakai mesin gitu. Kadang-kadang kita juga ada pertimbangan lain gitu. Pasien yang muda, masih umur 10, 15, karena kan anak-anak tuh. Biasanya kalau anak-anak cuci darah itu penyebabnya bukan sama kayak kita yang tadi. Biasanya penyebabnya paling sering imunologis, seperti IgA, nefropati, Iya. atau ya mungkin kebiasaan jelek. Biasanya itu tuh suka minum-minum kemasan, teh pucuk 10. Oke, minuman kemasan yang gulanya tinggi, Iya. garamnya tinggi, berlebihan. Oke. Jadi gini, kalau pada anak tentu kan rentan ya kerusakan ya, cepet dengan pola hidup yang berantakan seperti itu. Nah, kalau pada anak-anak yang dirasa agak sulit diajak datang ke ruang cuci darah, ya bisa ditawarkan itu. Cuma memang seleksinya juga ada sih, Dok. Jadi nggak semuanya bisa lolos untuk melakukan CAPD. Kalau pasiennya misalnya kayak demensia, Alzheimer, nggak Susah mandiri, juga. kecuali ada caregivernya yang mau membantu, ya agak sulit itu. Jadi memang saat ini yang paling aman untuk
pilihan untuk cuci darah ya melalui mesin ya gitu ya. Datang ke vaskes itu Datang ya. ke vaskes. Oke. Selanjutnya dok, ada yang mengatakan bahwasanya setelah memulai cuci darah tidak ada harapan untuk berhenti. Apakah begitu dok? Ya itu saya bilang tergantung kasusnya dulu. Tergantung kasus kan? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya penyebabnya karena hipertensi dan diabetes, ya mungkin ya bisa akan berkelanjutan. Tapi kalau misalnya pasiennya mengalami gangguan-gangguan akut seperti misalnya yang habis keracunan, habis apalagi itu ya. Orang kayak COVID kemarin kan kita kan waktu itu dulu kan waktu COVID itu kan sering tuh kita dapat sitokin inflamasi. Iya. Badai interleukin 6. Iya. Nah, di situ kan pilihan cuci darah itu kan salah satu opsinya buat ngebuang itu segera. Tapi itu kan hanya saat itu saja. Setelah berlalu tidak lanjut. Makanya kita lihat dulu fungsi ginjal si yang bersangkutan bagaimana. Di situ kita menilainya sobat-sobat pasien ini boleh lanjut atau tidak. Jadi memang bisa kita patahkan, nggak semuanya itu seumur hidup. Kembali lihat kasusnya dulu yang masing-masing. Karena satu orang sama yang lain walaupun sama-sama cuci darah pasti ada perbedaan yang juga mendasari untuk cuci darah itu lanjut atau tidaknya ya. Oke, mengapa saya make sure ini? Karena ini banyak menjadi informasi yang abu-abu di masyarakat. Bahwasanya cuci darah itu semua disamaratakan bahwasanya harus terus-terusan, permanen, mengganggu aktivitas nurani dan sebagainya. Ini yang menjadi, kembali saya katakan, menjadi salah satu penyebab pasien-pasien menolak apabila ditawarkan oleh dokter untuk melakukan prosedur cuci darah. Ternyata saya bisa tambah satu lagi. Iya. Cuci darah itu menurut masyarakat kampung larang, mahal. Ini penting lagi. Silakan dok penjelasannya. Ya, alhamdulillah untuk cuci darah ini kalau sudah memenuhi ini, insya Allah ditanggung BPJS. Ya, contohnya saya ke RSAS itu, yang pasien cuci darah itu, nggak pernah saya dapat yang umum, yang bayar sendiri. Rata-rata pakai BPJS. Jadi, insya Allah lah BPJS Mengcover juga. Oke, jadi BPJS Anda aktifkan. Tapi jangan sampai kena penyakit apa yang mesti cuci darah juga. Maksudnya BPJS Anda pasien aktif. Karena bisa di-cover oleh BPJS juga. Ya. Even banyak menggerogoti BPJS. Kan memang lumayan kalau per IC ya dok ya. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ya memang tidak semua orang tidak mengharapkan terjadi kesakitan dalam dirinya. Tapi kita harus memitigasi dan memprevensi itu. Intinya. Oke dok, terakhir dok, pesan apa yang ingin disampaikan Dr. Edo kepada masyarakat tentang mitos ataupun tentang cuci darah, informasi-informasi abu-abu yang beredar di masyarakat luas. Silakan dok. Ya, baik sobat-sobat podcast RSUD Indramayu. Pesan saya terakhir adalah ketika sobat berobat ke rumah sakit, kemudian dokter memvonis sobat untuk melaksanakan cuci darah, ya saran saya jangan takut, jangan langsung ditolak, karena memang dokter tidak akan langsung menyuruh cuci darah. Itu juga biasanya banyak pertimbangan, artinya nggak langsung aja cuci darah semua dipukul rata, tidak. Kita sebagai dokter tentu ada basic, ada alasan dasar ilmu yang insya Allah lah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bahwasanya ketika suatu pasien fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi, ya makanya ditawarkan untuk melakukan terapi pengganti ginjal. Sebenarnya terapi pengganti ginjal ini nggak hanya cuci darah saja. Sebenarnya mungkin masyarakat pernah dengar ya adanya istilah transplantasi ginjal. Jadi kalau ginjalnya rusak bisa diganti dengan ginjal donor. Cuma
kadang-kadang kan pada saat keadaan emergensi itu mungkin kalau untuk transplantasi itu persiapannya banyak dan pemeriksaannya banyak, karena kalau kita transplantasi berarti kan ngambil dari ginjal dari di luar tubuh. Kadang-kadang kalau itu nggak cocok malah itu jadi kayak istilahnya reaksi alergi di badan si pasien tersebut. Nah, kalau kenapa transplantasi ginjalnya jarang direkomendasikan, karena prosesnya butuh persiapan yang super panjang, super lama, dan biaya juga. Dan rasanya kayaknya BPJS nggak cover itu dengan pemeriksaannya. Jadi memang untuk sobat-sobat RSUD yang saat untuk pertolongan pertama saat itu ketika mengalami suatu gagal ginjal kronis yang sudah mengalami gejala-gejala yang mengancam nyawa seperti ya sesak nafas cepat dalam, pipisnya udah mulai sedikit atau mulai tidak ada pipis, atau mulai kadang-kadang kulitnya tuh udah mulai keriput-keriput, itu kan reaksi karena racunnya tidak terbuang, atau mungkin mulai ada uremic encephalopathy istilah medis kita ya, di mana suatu gangguan kesadaran akibat racun-racun metabolisme tadi yang saya bilang tadi sudah tidak terbuang, menumpuk dan akhirnya nyampe ke otak sehingga melalui gangguan kesadaran. Ya saya harap lebih terbuka, maksudnya tidak terpengaruh sama yang mungkin saya rasa curiganya masyarakat menolak itu masih terpengaruh pemeo jaree. Nah itu kadang jaree itu yang ngomong bukan orang medis, malah kadang-kadang cuma orang tua atau cuma yang dituakan saja tapi tidak ada basic medis sama sekali. Dan itu pun jarenya juga. Jaree juga, selalu jaree yang kadang menurut saya itu menyesatkan. Tolonglah lebih terbuka lagi ya. Mungkin sekian itu saya. Oke, terima kasih Dr. Edo sudah hadir di tengah-tengah kita menjelaskan dan mengklarifikasi mitos dan fakta tentang hemodialisis ataupun cuci darah. Untuk Anda Sobat RSUD, sayangi ginjal Anda dan jangan termakan tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Akhirnya saya Dr. Stephen Saputro dan Dr. Edo Yudhistira spesialis penyakit dalam mohon pamit undur diri, dan jangan lupa like and subscribe channel RSUD Indramayu. Dan apabila ada dari Anda yang ingin membahas suatu tema ataupun suatu topik, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.